What's up, Disruptive Doctors? Welcome back to episode 50 dari podcast Dissecting Money. Dan episode kali ini saya kasih judul, Jangan Mau Ditipu Beli Saham US atau Saham Amerika. Nah, bayangkan suatu kondisi atau suatu situasi di mana teman-teman sejawat sekalian merasa sudah nabung dan beli saham stok di Amerika, ya, misalnya yang terkenal lah, kita beli saham Apple atau kita beli stoknya Tesla. Kita merasa sudah beli saham tersebut dari satu aplikasi investasi yang populer sekarang ini. Nah, tapi tiba-tiba suatu hari kita menyadari bahwa ternyata yang kita beli bukanlah sahamnya, tapi yang kita beli adalah suatu bentuk kontrak perdagangan berjangka. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa seseorang merasa beli saham US, tapi ternyata yang dibeli cuma kontrak gitu? Karena banyak aplikasi yang mengklaim bisa beli saham US melalui aplikasi mereka, tapi ternyata yang dibeli itu hanya sebuah kontrak perdagangan berjangka. Atau yang di bahasa Inggrisnya kita kenal dengan nama futures. Ya, nanti ada lagi tipe lain yang namanya CFD, Contract for Difference. Nah, nanti saya akan bahas di episode ini semuanya apa perbedaan antara saham, apa itu futures atau perdagangan berjangka, dan apa itu contract for difference. Apakah mereka aman? Apa sih bedanya? Dan yang paling penting adalah kalau kita beli itu tadi, futures atau CFD, kita benar-benar punya sahamnya nggak sih? So, kalau misalnya itu ada di benak teman-teman dan mempertanyakan hal yang sama, stay tuned because you're gonna learn a lot in this episode. Tapi sebelumnya seperti biasa, saya mau anjurkan teman-teman yang nonton, baik mendengar di Spotify atau nonton di YouTube, dimanapun, kalau misalnya ada waktu, please klik like, subscribe, comment, and share apapun itu yang bisa help this channel. Ya. Pertanyaan bisa dikirimkan melalui speakpipe.com/dissectingmoney atau kirimkan saya email di editor@dissectingmoney.com. Memang YouTube-nya lambat, podcast-nya lambat, but I don't care. I wanna do this on my own pace karena nggak seperti podcaster di luar sana. Saya nggak cari duit dari sini gitu ya. Saya tetap klinisi. Jadi tetap jalan saya cari duit adalah jadi dokter bedah gitu kan. Jadi ini hanya hobi di mana saya menyalurkan apa yang saya pelajari, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk teman-teman sejawat sekalian. Background-nya, kenapa sih saya mau bikin episode bahas spesifik tentang aplikasi-aplikasi yang katanya bisa beli saham US ini? Jadi waktu itu ceritanya latar belakangnya di grup Telegram. Jadi Dissecting Money itu ada grup Telegram ya. Jadi kalau misalnya ada yang belum bergabung di situ dan mau bergabung, boleh DM saya di Instagram. Nah, di grup itu lagi bahas bahwa kita tahu belakangan ini ya sejak awal 2025 lah, marketnya tuh lagi turun gitu ya, lagi jeblok, lagi bilanglah lagi memasuki fase koreksi lagi ya, bahasanya market kan gitu, lagi terkoreksi gitu ya. Atau bisa dibilang lagi turun-turunnya lah gitu ya. Lagi dibahas di grup Telegram dan kemudian teman-teman yang kan saya sering bilang ya kalau saya sih indexing aja pasif di reksadana index, IDX30. Kemudian ada yang komplain gitu, aduh dok, kalau IDX30 mah nggak sebanding sama indeksnya US gitu. Dan kemudian jadi berandai-andai gimana caranya kalau misalnya gimana kalau kita bisa investasi di S&P 500 gitu misalnya atau total stock market index fund-nya US sehingga growth-nya bisa lebih bagus gitu. Nah, pada saat lagi membahas demikian, tiba-tiba di grup Telegram itu masuklah komentar beberapa orang ya, karena membernya banyak, jadi saya nggak tahu kan masing-masing pengetahuan tentang finance-nya seberapa dalam gitu. Tiba-tiba masuklah komentar beberapa orang tentang bisa kok aplikasi ini beli saham US gitu. Bisa kok ini bisa beli indeks fund US melalui ini bla 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 bla. Dan orang-orang tersebut langsung saya kick. Langsung saya remove dari grup dan saya ban. Loh kok ekstrim banget dok? Kenapa demikian? Ya karena saya benci banget aplikasi yang merupakan aplikasi yang mencoba untuk menipu orang. Mencoba menipu nasabah, menipu investor. Gitu ya. Artinya jangan sampai komentar-komentar dari orang-orang demikian malah mengajak orang-orang di grup yang tadinya mau saya kasih tahu jalan yang lurus cara berinvestasi, tiba-tiba malah jadi masuk aplikasi-aplikasi yang menurut saya sih sampah gitu ya, aplikasi tukang tipu.
dan misleading. Bilangnya bisa beli saham US padahal yang dibeli bukan saham. Hah, masa dok? Di sebelah mana palsunya? Di sebelah mana bukan sahamnya? Nah, untuk membahas itu maka kita harus tahu dulu perbedaan antara saham atau surat berharga perusahaan dengan produk turunannya atau yang dikenal sebagai produk derivatif. Ya, jadi saham adalah produk aslinya, tapi di dunia finance itu bisa dibikin produk turunannya atau produk derivatifnya. Dan saham itu kita tahu merupakan surat berharga di mana kalau kita beli ya kita punya kepemilikan sekian persen dari perusahaan tersebut. So we actually own the business. Nah, kemudian di satu titik sejarah ekonomi, orang-orang mulai bosan dengan cara yang demikian, mereka bikinlah produk turunan atau produk derivatif, turunan dari saham. Nah, muncullah suatu kontrak. Ya. Kontrak keuangan yang sebenarnya nilainya terkoneksi, tapi diturunkan dari aset dasarnya. Ya, jadi dia bukan saham, dia hanya kontrak. Tapi nilainya dihubung-hubungkan dengan harga barang aslinya, yaitu saham. Tapi teman-teman perhatikan ya, ini dua makhluk yang sebenarnya sama sekali berbeda gitu. Saham itu kita benar-benar punya surat kepemilikan perusahaan. Yang satu ini kita hanya punya kontrak yang harganya ngikutin harga saham sebenarnya. Jadi simpelnya demikian. Dan nanti contract for difference ada beda lagi. Contract for difference itu lebih betting lagi, lebih gambling lagi. Kita cuma bertaruh akan pergeseran harga. Nah, saya yakin ini pasti kedengaran yang jelimet gitu ya untuk teman-teman. Maka saya akan coba sederhanakan. Dan karena saya dari latar belakang medis, maka saya akan coba kasih contoh medis. Jadi analoginya begini. Teman-teman tahu bahwa sekarang di dunia operasi ortopedi gitu ya, banyak yang beli robot untuk membantu operasi supaya bisa presisi, lebih tepat, dan lain sebagainya. Jadi bilanglah, kalau misalnya kita membeli robot untuk operasi tulang belakang misalnya, itu kita sedang beli sahamnya. Karena kita betul-betul memiliki robot tersebut, dan robot tersebut memberikan kita dividen melalui pembayaran ya. Pasti kan pasiennya pada bayar sewa dan lain sebagainya. Dan kemudian misalnya kita mau jual lagi robot tersebut, bisa jadi harganya naik atau turun. Jadi kalau misalnya dianalogikan, kalau kita beli saham, kita sama dengan kita beli robot untuk operasi ini. Oke? Nah sekarang perbedaannya kalau misalnya kita membeli futures atau kontrak perdagangan berjangka, itu kita nggak beli robotnya, kita belum beli robotnya, kita hanya menyetujui harga untuk kita mau beli barang robot tersebut misalnya 6 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Jadi perdagangan berjangka itu ya ada jangkanya, ada jangka waktunya. Jadi kita hanya menyetujui harga hari ini untuk kita beli nanti 6 bulan ke depan. Kalau 6 bulan lagi harganya lebih murah, makanya kita rugi beli di harga hari ini. Tapi kalau ternyata harga 6 bulan lagi lebih mahal, maka kita untung. Kita udah tanda tangan dulu, kita mau belinya di harga sekian. Jadi kurang lebih itulah futures atau perdagangan berjangka. Nah, CFD atau Contract for Difference ini lebih parah lagi ya, instrumen derivatif saham juga, tapi lebih parah lagi. Jadi nggak ada beli robotnya sama sekali, tapi hanya kita taruhan aja. Yuk lu sama gue taruhan yuk, kira-kira harga robot ini bakalan naik atau turun. Gitu. Nah, kita bikin perjanjian, ya udah kita taruhan dengan perjanjian tersebut. Nah, jadi itulah bedanya antara kita beli saham, kita betul-betul memiliki robotnya, atau kita beli futures, kita hanya menyetujui harga untuk kemudian membeli di kemudian hari, atau contract for difference, di mana kita nggak beli sama sekali, kita cuma bertaruh aja dengan pergerakan harga dari robot tersebut. Mudah-mudahan analogi ini lebih bikin teman-teman lebih sederhana untuk mengerti perbedaan antara tiga barang ini. Sehingga teman-teman mesti memahami bahwa pada saat kita beli saham dan kita beli futures atau CFD atau perdagangan berjangka tadi, ini hal yang berbeda bermakna. Oke, kita recap lagi sedikit. Saham itu kita punya kepemilikan nyata atas perusahaannya. Kita punya hak untuk voting pada saat diadakan RUPS ya, atau rapat umum pemegang saham. Kita punya hak menerima dividen.
Jadi kalau perusahaan itu punya profit, maka kita berhak dapat persentase dari dividen tersebut. Dan kalau misalnya harga naik atau harga turun, ya capital gain, kita bisa jual saham tersebut dan dapat uang. Tergantung tentunya performa saham tersebut dan sentimen pasar pada saat itu. Dan untuk saham, regulasinya secara umum diatur oleh Bursa Efek Indonesia, BEI, dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan ini di Indonesia ya. Nah, kalau misalnya kita bergeser nih, sekarang ke futures atau kontrak perdagangan berjangka, maka yang kita beli bukan saham. Yang kita beli hanya sebuah kontrak atau surat perjanjian antara kita dan broker untuk menjual aset di harga tertentu di masa depan. Ya, makanya namanya futures ya. Perdagangan berjangka, ada jangka waktunya. Kita janji untuk jual aset di harga yang sudah kita tetapkan sama-sama, tapi nanti ada jatuh temponya di masa depan. Oke, dan kemudian kalau misalnya CFD ya tadi, ini kontraknya lebih parah lagi. Benar-benar cuma kontrak antara si nasabah dan si broker, kita bertaruh aja harganya, kira-kira selisih harganya akan naik atau turun. Oke, dan kita lihat di sini bahwa kalau misalnya kita beli futures, perdagangan berjangka, dan kita beli CFD, kita sama sekali nggak ada kepemilikan saham sebenarnya. Cuma harganya aja yang mungkin manut-manut ngikut-ngikut dari harga saham sebenarnya. Tapi nggak ada urusannya sebenarnya sama sekali sama saham tersebut. Dan nggak dapat dividen. Ya wong kita nggak punya kepemilikan di perusahaan tersebut, gimana caranya mau dapat dividen? Nah, tapi ada beberapa aplikasi yang memberikan dividen juga. Nanti saya akan bahas kenapa bisa demikian. Dan kita bisa lihat di sini bahwa yang namanya futures dan CFD itu adalah instrumen yang sifatnya spekulatif. Nebak-nebak, mencoba untuk menduga harga di masa depan kira-kira akan naik atau turun. Dimana kalau kita baca semua buku finance, semua bilang bahwa nobody can predict the market. Nobody can predict satu stok di depannya akan naik atau akan turun. Nebak-nebak bisa, ya kebetulan aja kena. Gitu. Dan kemudian di futures maupun CFD, ini ada satu istilah yang penting menurut saya yang nanti akan saya bahas, yaitu namanya leverage atau pengungkit. Di mana yang kita bayarkan sebenarnya lebih kecil daripada yang kita pertaruhkan. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh, tapi ingat-ingat ini namanya leverage ya, atau bahasa Indonesianya mengungkit. Oke, dan ini leverage-nya tinggi biasanya di futures maupun di contract for difference atau CFD. Nah, kemudian pengaturannya, kalau tadi saham diatur oleh Bursa Efek Indonesia dan diawasi oleh OJK, kalau misalnya futures di Indonesia, itu diatur oleh yang namanya BAPEPTI, atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Jadi, ya barangnya aja beda, ya jelas dong polisinya yang ngatur beda. Gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke poin berikut. Kenapa sih banyak orang kemudian ketipu? Ngirain beli saham US, tahu-tahu yang dibeli bukan futures ternyata, perdagangan berjangka. Kenapa orang ketipu? Yang pertama ya karena marketing, digital marketing. Kita lihat sambil nyetir di jalan bahwa banyak banget billboard tentang aplikasi di mana bisa beli ya yang kripto lah, kemudian bisa beli saham US dengan sekali tap dan lain sebagainya. Belum lagi kalau ada brand ambasadornya yang kemudian artis K-pop terkenal gitu ya, misalnya yang centang biru. Kemudian ada FOMO effect gitu kan. Semua orang pakai aplikasi yang sama, masa saya nggak pakai? Dan sekarang itu kita semuanya maunya serba instan. Sehingga kita maunya buka aplikasi, langsung lihat saham Apple, langsung ada satu button gede tulisannya buy now gitu, atau buy button yang gede. Jadi semua tuh dianjurkan untuk marketing itu tuh maunya kita tuh nggak mikir lama. Udah deh pokoknya lu mau Apple kan, nih ketik aja Apple kemudian buy. Padahal yang dibeli belum tentu apa, nggak tahu. Gitu. Jadi prinsip pertama sebenarnya yang mesti kita tanamkan adalah di era teknologi ini, just because it's easy, just because you can buy stocks with a single tap, doesn't mean you should. Bukan karena itu gampang untuk dibeli, artinya kita harus beli. Enggak dong, nggak begitu. Kita kan juga harus memikirkan segala sesuatunya. Ini benar nggak barang yang dibeli? Ya, jadi hati-hati.
Just because you can doesn't mean you should. Oke? Kemudian kenapa banyak orang ketipu lagi? Yang kedua, karena memang tidak dijelaskan secara eksplisit. Kenapa nggak dijelaskan secara eksplisit? Ya karena kalau menurut saya sih mereka emang mau nipu. Mereka emang mau ngejebak gitu. Jadi tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa ini bukan saham loh. Ada sih ditulis, tapi seperti biasa, the devil's hiding in the small details. Ditulisnya itu selalu antara tulisan yang paling kecil, atau kita harus cari dulu tab about, kemudian frequently asked questions gitu ya, kita lihat baru di situ kemudian dijelaskan bahwa yang kamu beli ini bukan saham sebenarnya. Dan berapa persen sih orang yang kemudian pakai aplikasi mau beli saham Apple, saham Tesla, saham Microsoft segala macam, kemudian dia baca sedetail mungkin. Saya kira persentase sedikit yang baca sampai segitu detailnya. Dan mau nggak mau kita harus mengakui bahwa kenapa banyak ketipu? Karena literasi keuangan kita memang rendah. Literasi keuangan orang Indonesia itu memang rendah. Dan kita maunya adalah cari profit setinggi mungkin tanpa tahu apa itu risk, apa itu risikonya, seberapa tinggi risikonya, tanpa tahu apa itu leverage. Leverage itu sebenarnya pengungkit itu menguntungkan kita atau menguntungkan broker. Kita nggak tahu. Sehingga kita nggak tahu bahwa karena literasi keuangan yang rendah tadi, jadi kebanyakan orang nggak tahu bahwa sebenarnya dia sama sekali nggak punya aset yang diperdagangkan. Dia nggak punya sahamnya. Dan tadi ya, kebanyakan orang tidak paham regulasi. Nggak tahu apa bedanya OJK, apa itu BEI, apa itu Bapepti. Ya padahal kan jelas kalau misalnya saham ya, berarti aplikasinya diawasi oleh OJK. Kalau misalnya perdagangan berjangka, aplikasinya diawasi oleh Bapepti. It's that simple, gitu ya menurut saya. Tapi nggak banyak orang yang mengetahui hal ini. Dan perlu diketahui bahwa perlindungan terhadap konsumen atau perlindungan terhadap nasabahnya yang punya dana itu jauh lebih kuat di pasar saham dibanding di pasar perdagangan berjangka. Ya, jadi camkan itu bahwa secara safety akan jauh lebih safe kalau misalnya kita betul-betul beli sahamnya. Dan tadi saya sebut banyak tentang leverage ya atau pengungkit. Nah, sekarang saya akan bahas apa sih itu leverage. Karena leverage ini, teman-teman sejawat sekalian, adalah pedang bermata dua. Ya, ini suatu barang yang jahat banget menurut saya. Karena dengan adanya leverage, itu berarti si nasabah atau si tradernya nih, saya nggak suka pakai kata trader, cuma biasanya kan yang masuk aplikasi tersebut merupakan trader ya, yang mencoba beli rendah, kemudian jual tinggi. Jadi kita bilang aja trader. Tradernya itu bisa posisi keuangan lebih besar daripada modal dia sebenarnya. Oke? Jadi saya ulangi lagi. Dia bisa punya posisi lebih besar daripada modal yang dia punya. Sebagai contoh ya, saya kasih contoh. Misalnya di aplikasi tertentu beli saham tertentu, ya saya kasih tanda kutip karena merupakan kontrak sebenarnya ya. Oke, beli kontrak dengan leverage 1:10. Nah, apa artinya leverage 1:10 atau 10 kali ini? Artinya kalau misalnya saya mau trading di situ, saya cuma punya 10 juta, saya bisa beli kontrak seharga 100 juta. Karena tadi ada leverage 1:10 tadi. Loh dok, uangnya dari mana? Kan cuma punya 10 juta, 90 jutanya dari mana? Ya pinjem sama brokernya berarti. Nah, kata pinjam ini yang berat kan teman-teman sejawat sekalian. Kalau misalnya kita pinjam sesuatu, ya berarti suatu saat mesti dibalikin. Apalagi ini berjangka, ada deadline-nya. Artinya yang kita pinjam pasti suatu saat perlu dibalikin. Makanya satu hal deh yang mesti selalu diingat di dunia finance adalah there's no such thing as free lunch. Nggak mungkin ada orang baik yang kemudian ngasih tahu, oke lu cuma punya 10 juta ya, nggak apa-apa deh. Bisa kok beli barangnya seharga 100 juta. There's no such thing. 90 jutanya tuh pasti mau nggak mau harus kita bayarkan satu kali dengan cara gimana juga. Sehingga dengan ada leverage ini, keuntungan bisa besar sekali teman-teman. Ya kan? Tadi karena kalau misalnya cuma punya 10 juta, belinya 100 juta itemnya, kemudian misalnya naik sekian persen. Ya sekian persennya dari 100 juta tadi kan, gara-gara ada pinjam duit dari broker tadi.
Tapi jangan pernah lupa, dan ini yang orang-orang sering lupakan. Mereka selalu sering senangnya, wah ada leverage-nya. Jadi kalau misalnya untung, gue bisa untung jauh lebih banyak. Jangan lupa, di saat ada return yang besar, di saat ada leverage yang besar, memang keuntungannya besar. Tapi risiko kerugiannya juga besar banget. Sama besarnya dengan kemungkinan untuk dapat untung tadi. Nah, kenapa leverage ini tidak ada di bursa saham? Ya karena saham itu kan kepemilikan perusahaan. Mau nggak mau ya bayar penuh dong. Tadi lu mau beli robot untuk operasi, ya bayar penuh. Kalau nggak, barangnya belum bisa lu milikin. Gitu kan? Sementara kalau misalnya kita beli futures atau perdagangan berjangka, yang kita beli itu bukan barangnya, yang kita beli bukan perusahaannya, yang kita beli hanya kontrak, hanya surat. Dan itu suka-suka brokernya mau bikin perjanjiannya gimana. Ya kan? Karena cuma kontrak kan, tinggal terserah apa yang dia tulis saja. Kemudian kita janji sama-sama, ya udah tanda tangan. Ya. Makanya kalau misalnya leverage ini, biasanya ada namanya margin call. Di mana ini udah mendekati deadline-nya, kemudian muncul margin call. Ya. Misalnya nih, contoh ya tadi, balik lagi, ke dana 10 juta, kemudian di leverage 1/10, jadi 100 juta. Nah, kalau misalnya tiba-tiba harga barangnya turun, ya, dan nilainya jadi di bawah dari 10 juta, kan nilai kita udah jauh lebih turun. Nah, tiba-tiba ada yang namanya margin call. Kita disuruh top up. Kenapa? Karena tadi kita cuma punya 10 juta, tapi posisi keuangan kita 100 juta. Tiba-tiba harganya turun. Nah, turunnya berapa itu dikali 10 juga. Karena leverage-nya tadi 1/10. Lah kan duit saya cuma 10 juta. Ya iya, makanya kamu harus top up. Bayar lagi sisanya. Karena posisi keuanganmu tadi 100 juta, tapi sekarang posisi itemnya harganya udah jauh lebih turun. Nah, jadi jangan lupa ada leverage. Jadi pada saat margin call, nggak mungkin terus brokernya rela-rela aja gitu. Ya nggak apa-apa lah, 10 jutanya dia udah habis. Nggak apa-apa lah gitu, lupain aja 90 jutanya yang dipinjem. Nggak bisa. Ada margin call, mana top up sini. Ya. Kalau nggak top up gimana? Ya dibilang akun mati gitu kan. Ya, jadi panjang lah kalau kita mau bahas akun mati. Nah, jadi kesimpulannya pada saat kita trading, saya nggak bilang berinvestasi ya, saya bilang trading di futures atau perdagangan berjangka, ada risiko tinggi. Ada leverage yang tinggi. Sehingga kalau harganya turun sedikit, itu modal kita bisa habis bis-bis. Bahkan lebih banyak daripada dana modal yang kita tanamkan. Karena ada leverage tadi. Beda dengan saham. Kalau misalnya kita beli saham harga 10 juta, kemudian dia turun jadi 0, ya udah kerugian kita stop 10 juta. Ya udah, anggap aja duit rugi, duit lupa. Tapi kalau misalnya futures, jangan lupa ada leverage tadi. Ntar dulu, posisi lu kemarin 100 juta. Mana duit yang dipinjem? Sini. Oke, jadi modalnya bisa habis bis-bis dan bisa mengeruk dompet lebih daripada modal yang kita tanamkan. Nah, inilah bahayanya kalau misalnya kita nggak tahu apa yang kita beli. Nah, kemudian risk berikutnya adalah karena ini adalah suatu kontrak ya yang mengikuti harga item yang terpisah, jadi harga sahamnya ini sebenarnya terpisah dari kontrak tersebut. Ini potensi manipulasinya tinggi banget. Dan kita udah tahu beberapa aplikasi yang ternyata nipu kan. Apa yang kita lihat naik turunnya gitu ya, hijau merahnya plus minusnya di aplikasi ternyata bisa di-coding sama orang. Bisa diatur beda-beda. Si A buka aplikasi sama si B buka aplikasi bisa beda angkanya tergantung kita mau settingnya gimana. Ya, jadi nggak ada bedanya kayak judol gitu ya, judi online. Dan biasanya spreadnya lebar. Spread tuh harga beli sama harga jualnya lebar. Ya, jadi biasanya ini bisa banget dimanipulasi. Kenapa ya? Karena tadi ini hanya kontrak. Harganya nggak mesti sesuai sama aslinya. Bebas aja terserah brokernya mau tetapkan harganya berapa. Dan spreadnya bisa lebar banget. Makanya waktu itu tiba-tiba di grup Telegram ada yang bilang, "Dok, aplikasi A," gitu ya, sebut saja aplikasi A. Ini saya perhatikan harganya nggak sama loh dengan saham US aslinya gitu ya. Ya saya bilang ya memang nggak sama, orang itu terserah brokernya mau bikin harga di aplikasi mereka berapa, harga di kontrak mereka berapa. Jadi ini rentan sekali
dimanipulasi. Dan harus diingat juga bahwa pada saat kita beli futures, kita beli perdagangan berjangka, itu kita nggak dapat dividen. Dan kita nggak bisa memutuskan apa-apa di dalam RUPS, ya, rapat pemegang saham. Ya karena kita nggak punya sahamnya kok, nggak mungkin diundang juga in the first place, gitu kan. Nah, kenapa kok ada aplikasi yang kemudian menjanjikan dividen, ya mereka cuma ngikutin aja nilai tunainya. Jadi ya udah deh, duit dari si punya aplikasi itu, kita bilang aja sebagai dividen dan kita bagikan ke si investor. Padahal itu bukan dividen sebenarnya dari perusahaan tersebut. Gampang kan, uang itu tinggal diatur aja di keuangan mereka. Dibilang sebagai dividen, padahal sebenarnya bukan. Nah jadi kenapa? Udah jelas beli saham dalam tanda kutip Amerika ini, beli futures ini high risk, kenapa kemudian menjamur di Indonesia? Banyak banget aplikasinya. Nah, I don't know, I don't have the answer to that question. Saya benar-benar nggak tahu kenapa. Karena instrumen yang berbau-bau kontrak gitu ya, misalnya CFD, ekstrimnya CFD lah. Futures ini sebenarnya sedikit lebih sopan dari CFD. CFD itu lebih hancur lagi lah, lebih parah lagi itemnya. Nah di US itu CFD ini udah dilarang. Kenapa? Karena high risk dan transparansinya 0%. Benar-benar suka-suka si pembuat aplikasinya, ya suka-suka si brokernya aja. Nggak ada transparansi sama sekali. Di bursa Hong Kong, CFD ini udah jelas-jelas ditetapkan sebagai it's a gamble. Ini adalah pertaruhan. Ini gambling. Jadi ini bukan investasi. Jelas-jelas disebut demikian. Di Eropa, di Jerman dan Prancis, itu contract for difference sudah sangat dibatesin banget. Dibatesin banget sampai susah bergerak lah. Nah, kenapa dilarang? Kenapa dibatesin? Ya karena risikonya meningkat untuk investor retail. Investor retail sih siapa sih? Ya kita-kita ini. Kalau investor corporate tuh yang punya dananya triliunan gitu, puluhan ratusan triliun. Nah kalau kita yang duitnya mentok di MM-an doang, itu kita masuknya investor retail. Dan karena negaranya itu tadi yang melarang-larang itu mereka mau jaga investor retail, maka mereka batasin. Karena risikonya terlalu tinggi. Akan banyak orang yang ketipu. Dan kurang transparansi tadi ya, risiko manipulasi harganya dibuat-buat sendiri. Dan kemudian yang terakhir nih, yang kebanyakan orang nggak tahu. Jadi, kebanyakan instrumen futures dan CFD ini digunakan untuk money laundering, untuk cuci uang. Jadi misalnya ada seseorang korupsi, ya misalnya dia korupsi, kemudian dia dapat 100 M misalnya. Nggak jelas kan 100 M ini dapat dari mana, gitu kan? Ya udah dia bisa gunakan ya. Ini saya dapat dari aplikasi ini karena saya investasi di futures atau CFD ini. Tuh, sehingga dia bisa atur mau ruginya diatur berapa, mau untungnya diatur dapat berapa, itu bisa diatur. Jadi bisa jadi ajang atau sarana untuk money laundering atau cuci uang. Atau bahkan bikin 2 akun misalnya. Bikin 2 akun terpisah, yang satu dibuat loss, yang satu dibuat gain. Supaya laporan keuangannya jadi 0. Padahal duitnya masih tetap dia pegang. Misalnya demikian ya. Oke, karena teman-teman sekarang udah tahu bahwa ada perbedaan bermakna antara saham, futures atau perdagangan berjangka, dan CFD. Nah, sekarang saya mau ajarkan teman-teman sejawat sekalian, gimana caranya supaya kita bisa cek. Kita bisa cek kredibilitasnya, dan kita bisa cek langsung. Yang kita beli apa sih? Saham beneran, atau futures, atau CFD? Yang pertama adalah yang paling gampang tadi saya bilang, periksa regulasi di platformnya. Jadi aplikasi tersebut yang mengawasi siapa? Kalau yang mengawasi adalah OJK di Indonesia atau SEC ya, Securities and Exchange gitu di Amerika, maka yang kita beli adalah saham asli. Tapi kalau misalnya yang mengawasi di Indonesia adalah Bapepti, ya, atau di luar negeri itu namanya CFTC, Commodity Futures Trading Commission, maka yang kita beli kemungkinan adalah futures atau CFD. Oke, saya ulangi lagi. Kalau saham itu di Indonesia OJK, kalau perdagangan berjangka di Indonesia Bapepti. Kalau di luar negeri saham itu SEC, kalau di luar negeri komoditas itu CFTC. Ya jadi regulatornya berbeda. Dari situ aja kita bisa lihat. Kalau misalnya aplikasinya bilang bahwa diawasi oleh Bapepti,
Berarti udah jelas yang dijual itu bukan saham aslinya. Oke? Kemudian yang kedua, baca. Saya garis bawah ini, baca syarat-syarat dan ketentuan. Sampai huruf terkecil, sampai semua tab yang ada di aplikasi tersebut, teman-teman baca. Kalau misalnya kemudian muncul kalimat atau kata-kata demikian, ini adalah tanda bahwa udah pasti yang dibeli bukan saham. Oke? Jadi kata-katanya biasanya demikian. Anda tidak memiliki aset dasar. Ya, Anda tidak memiliki aset dasar. Ya, berarti kita nggak punya asetnya sebenarnya. Atau kalimat yang lain adalah trading dengan leverage. Yang sebenarnya aplikasi-aplikasi itu mau menjual supaya seakan-akan kita diuntungkan karena ada leverage. Cuma punya 10 juta, tapi bisa posisi keuangannya 100 juta. Jadi saya bilang, kalau ada risiko keuntungan gede, risiko boncosnya juga lebih gede lagi. Nah, kalau misalnya ada kata-kata demikian, maka yang kita beli adalah kontrak perdagangan berjangka, atau futures tadi, atau bahkan CFD. Kemudian yang ketiga, kita bisa cek, dapat dividen atau enggak. Kalau misalnya dibilang nggak dapat dividen, berarti kemungkinan besar yang kita beli bukan sahamnya. Karena kalau misalnya saham tadi udah jelas. Kita punya kepemilikan atas perusahaan tersebut, kita punya hak atas keuntungan perusahaan atau dividen. Nah, tapi tadi hati-hati, ada yang suka nipu-nipu juga, dibilang dapat kok dividennya. Padahal cuma dia kasih duit broker aja sebenarnya yang dibilang sebagai dividen. Ya kan? Kenapa mereka punya duit untuk dividen? Karena lebih banyak yang boncos daripada yang untung. Jadi untuk teman-teman yang invest di situ dan kemudian diuntung, dia diambilin aja duit-duit orang yang rugi, kemudian dia anggap ini sebagai dividen. Oke, jadi biasanya penjelasan kenapa dapat dividen adalah demikian. Kemudian yang keempat berkaitan dengan jatuh tempo. Kalau misalnya ada kata-kata jatuh tempo, udah pasti yang dibeli adalah kontrak. Karena yang namanya kita beli saham nggak ada dong jatuh tempo. Mana ada kita beli surat berharga perusahaan, terus tiba-tiba dibilang, tapi tanggal segini harus dijual ya, tanggal segini harus beli lagi ya. Nggak ada dong. Kalau kita beli saham, terserah kita mau hold sampai kapan, gitu kan. Terserah kita mau jualnya kapan. Nah, tapi kalau misalnya kemudian ada tanggal jatuh tempo, hati-hati, berarti itu kontrak perdagangan berjangka. Apalagi kalau dibilang ada biaya perpanjangan kontrak. Oke, posisi lu nih udah mau deadline nih. Ya, udah mau tanggalnya, deadline-nya, jatuh tempo. Mau di roll over nggak? Mau dilanjutin nggak perpanjangan kontrak atau digulung lagi nggak? Nah, kalau misalnya ada kata-kata demikian, berarti yang teman-teman beli adalah sebuah kontrak perdagangan berjangka. Jadi contohnya adalah kalau misalnya deadline-nya itu adalah lagi di posisi rugi, udah pasti teman-teman disuruh top up. Dibilang, lu mesti top up. Kalau enggak, ya nggak bisa lanjut posisinya, nggak bisa dicairin lah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah, ya namanya kita mau investasi, niat dikit lah. Kontak lah customer service-nya gitu kan. Telepon kek, email kek. Tanya langsung, nih yang gue beli saham beneran, saham US atau bukan. Ya paling diajak muter-muter, tapi ya pojokan mereka sampai mereka ngomong bahwa ya ternyata yang dibeli bukan saham. Oke, kesimpulannya. Jadi kalau misalnya mau investasi saham, pastikan dong yang dibeli itu betul-betul sahamnya. Jadi kalau mau beli saham US, ya pastikan yang betul dibeli adalah saham US. Biasanya harus melalui broker luar negeri. Yang menurut saya ribet, bisa kena pajaknya malah jadi 2 kali ya, pajak di negara sana, pajak di sini, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sih belum ada aplikasi atau sarana yang bisa mempermudah kita untuk beli saham di US. Ya. Correct me if I'm wrong, tolong kasih tahu, leave comment kalau misalnya ada yang beneran bisa. Tapi setahu saya sih belum ada yang sederhana. Dan kemudian, kalau misalnya kita berinvestasi di sebuah platform atau aplikasi, kita harus cek siapa regulatornya. OJK kah? Atau jangan-jangan Bapepti tadi. Jangan merasa beli saham, tahu-tahu regulatornya Bapepti. Udah jelas-jelas bukan saham yang dibeli. Dan yang terakhir adalah jangan terpancing sama kata-kata mereka yang influencer centang biru. Jangan terpancing sama iklan atau billboard. Karena gini, saya mesti tekankan bahwa fakta bahwa mereka ada di billboard tersebut, it doesn't mean they are credible. It doesn't mean they are trustworthy. Bukan artinya mereka tuh kredibel dan bisa dipercaya.
It just means bahwa mereka bisa bayar billboard tersebut. Mereka punya duit untuk pasang iklan di billboard tersebut. Bukan artinya mereka bisa dipercaya. Jadi lain kali lewat jalan protokol, lihat aplikasi yang heboh, jangan FOMO. Ingat bahwa ya dia emang punya duit aja buat pasang iklan di situ, tapi belum tentu bisa dipercaya dengan uang saya. Yang dia mau justru adalah uang saya, gitu kan. Oke, itu aja yang mau saya bagikan di episode ke-50 ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sejawat sekalian. Jadi, apakah yang kita miliki adalah saham beneran? Atau jangan-jangan yang kita miliki hanyalah kontrak, teman-teman? Cek semuanya hari ini, jangan sampai aplikasi teman-teman tuh ternyata salah kaprah, dikira selama ini beli saham, beli reksadana saham, tahunya ternyata cuma beli kontrak. Jangan lupa untuk share, leave comment, subscribe and share, direct message me on Instagram, anything, ya. See you in the next podcast episode. Bye-bye.